Hai hai hai, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Fatika Ningsi dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Angkatan 24 Universitas Diponegoro. Pada video kali ini aku bahas tentang apa ya? Kalian pasti penasaran kan? Jangan lupa ditonton ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Fatika Ningsi dengan NIM 40040324624. Aku dari kelas TRO A dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Angkatan 2024 Universitas Diponegoro. Nah, kembali lagi aku di sini untuk membawakan materi yang terbaru nih teman-teman. Yang mana judulnya yaitu Kontrol PWM dan Pembacaan Encoder Motor DC dengan Simulink. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, pertama-tama tadi di awal judul kan ada kata-kata PWM kan. Apa sih itu PWM? Nah, PWM ini adalah singkatan dari Pulse Width Modulation, adalah teknik pengaturan daya yang sering digunakan untuk mengontrol motor DC. Nah, ide dasarnya adalah mengubah lebar pulsa sinyal high dalam suatu periode. Walaupun tegangannya tetap, motor merasakan perubahan daya karena sinyal on-off-nya terjadi sangat cepat gitu. Nah, PWM ini memungkinkan kita untuk mengatur kecepatan motor tanpa harus menurunkan tegangan secara langsung. Sehingga apa? Sehingga sistem lebih efisien dan tidak membuang energi dalam bentuk panas. Seperti itu. Nah, kalau tadi pengertian PWM, sekarang pengertian duty cycle nih. Duty cycle adalah persentase waktu sinyal berada dalam posisi high dalam satu siklus PWM. Nah, semakin lamanya sinyal high-nya semakin lama sinyal high-nya, maka semakin besar energi yang diterima motor tersebut. Nah, contoh pengaruh duty cycle. Nah, duty cycle itu bentuknya satuannya persen ya, teman-teman. Misal duty cycle-nya 0% kan, maka motornya tidak bisa bergerak karena tidak ada energi yang masuk begitu. Nah, kalau 25% motornya berputar pelan, dan ini tuh cocok buat yang bebannya ringan gitu. Terus yang 50% itu motor berputar dengan kecepatan menengah, kayak ya udahlah setengah kan, 50% kan setengah kan. Nah, terus yang 75% motor akan semakin cepat. Terus yang 100% maka motor menerima tegangan penuh dan berputar maksimal. Jadi semakin besar duty cycle-nya, maka motornya akan semakin cepat berputarnya begitu. Nah, duty cycle ini sangat penting karena menentukan seberapa kuat motor DC-nya bekerja. Next. Nah, muncullah pertanyaan, mengapa sih PWM ini banyak dipakai? Nah, PWM ini banyak dipakai karena beberapa alasan penting. Yang pertama, lebih efisien dibanding pengatur tegangan linear yang rawan panas. Yang kedua, memberikan kontrol kecepatannya halus dan responsif. Kemudian yang ketiga, tidak membutuhkan komponen besar untuk mereduksi tegangan. Dan yang keempat, memungkinkan implementasi kontrol cerdas seperti PID. Kemudian yang terakhir, PWM sangat cocok untuk aplikasi robotik, otomasi, dan sistem mekatronika. Kemudian lanjut kita masuk ke pengertian encoder motor DC. Nah, encoder menghasilkan dua gelombang persegi yaitu A dan B yang memiliki perbedaan fase. Dengan membaca urutan sinyal mana yang muncul lebih dulu, kita bisa menentukan arah putarnya juga. Nah, jika channel A lebih dulu high, maka putaran searah jarum jam atau CW. Nah, kemudian jika channel B lebih dulu high, maka putaran berlawanan arah jarum jam atau CCW atau CCW. Nah, jumlah pulsa yang dihasilkan dalam satu putaran digunakan untuk menghitung RPM. Nah, caranya gimana untuk menghitung RPM-nya? Nah, ini ada rumusnya. RPM sama dengan pulsa per detik dibagi PPR dikali 60. Nah, pulsa per detik itu adalah jumlah pulsa yang terbaca dalam satu detik. Nah, kemudian PPR atau pulse per revolution-nya adalah jumlah pulsa yang dihasilkan encoder dalam satu putaran penuh. Kemudian dikali 60. 60 ini adalah kan 1 menit sama dengan 60 detik kan. Berarti kan ini mengubah detik menjadi menit gitu loh. Makanya dikali 60. Nah, kemudian semakin cepat motor berputar, semakin besar jumlah pulsa yang dikirim encoder.
ini membuat encoder sangat cocok digunakan sebagai sensor feedback dalam sistem kontrol tertutup. Nah, kemudian pengertian PWM dan encoder atau closed loop. PWM berfungsi untuk memberi perintah ke motor berupa besaran kecepatan yang diinginkan, sementara encoder berfungsi sebagai feedback untuk memberitahu sistem seberapa cepat motor benar-benar berputar. Aduh, mana sih? Nah, lanjut. Keduanya membentuk sistem closed loop. Jika kecepatan motor tidak sesuai target, maka microcontroller dapat mengubah PWM untuk menyesuaikan kecepatan. Nah, kombinasi ini sering digunakan pada robot, conveyor, dan sistem otomatis lainnya karena memberikan performa yang stabil dan presisi. Nah, tadi ada closed loop, sekarang open loop. Pada sistem open loop, PWM hanya digunakan untuk memberi daya atau kecepatan awal ke motor tanpa adanya koreksi otomatis. Nah, encoder tetap membaca putaran motor, tetapi tidak digunakan untuk mengatur ulang PWM-nya. Nah, karena tidak ada feedback, jika beban berubah, maka kecepatan motor juga ikut berubah. Microcontroller ini tidak akan mengubah PWM, sehingga sistem tidak dapat menyesuaikan kecepatan secara otomatis, seperti itu. Nah, pada sistem open loop biasanya digunakan untuk aplikasi yang tidak membutuhkan akurasi tinggi, misalnya eksperimen dasar, monitoring sederhana, atau sistem yang tidak terlalu sensitif terhadap perubahan beban, seperti itu. Kemudian kita next. Nah, ternyata sudah selesai teman-teman. Jadi kesimpulannya tadi adalah kalau PWM open loop ini digunakan memberi daya kecepatan awal motor tanpa adanya koreksi otomatis. Kemudian kalau yang closed loop tadi itu memberi perintah ke motor berupa besaran kecepatan yang diinginkan gitu. Ya udah, terima kasih sudah mendengarkan materi kali ini sampai akhir teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada informasi-informasi yang salah saya sampaikan. Kalian boleh koreksinya dan ketikkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. See you. Dan setelah ini ada video saat saya melakukan praktikum dari pembahasan tersebut. Check it out. Ini dia adalah tutorial cara membuat rangkaian untuk percobaan PID speed dan position nanti. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita klik PWM nih. Kita tambahkan PWM-nya. Maaf ya guys, ini agak nge-lag soalnya laptop aku kurang kompatibel untuk praktikum ini. Maafkan hamba. Nah, oke. Dia PWM-nya yang Arduino ya guys. Terus kita search lagi. Kita ketikkan konstan. Lalu kita klik, nah muncullah konstan. Nah, seperti itu ya guys, dan seterusnya kalian harus melihat video ini secara seksama sampai dari awal sampai akhir. Jangan sampai ada yang di skip ya guys kalau mau praktikum kalian berhasil. Oke, silahkan menonton untuk tutorialnya yang telah aku buat. Oke, see you guys, semangat.
Nah, ini dia adalah hasil percobaan dari yang pertama. Kita klik yang blok parameters konstan, kita ubah constant value jadi 255. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, motornya akan berputar. Seperti itu. Nah, ketika bloknya yang atas masih kita ubah jadi 0, constant value-nya apa yang terjadi, maka akan diam motornya. Nah, kemudian yang bawah nih, konstan yang bawah kita ubah jadi 255 dan yang atas 0, maka apa yang terjadi? Maka motor akan berputar. Terus kita ubah lagi nih yang atas konstan value-nya nih jadi 255, jadi sama ya 255 atas bawah, maka motor akan berhenti. Nah, kemudian ini adalah hasil percobaan yang kedua nih, teman-teman. Nah, itu kondisi motornya masih diam. Kemudian kita atur-atur nih constant value-nya ke misal tuh 160. Maka motor akan berputar. Namun tidak terlalu cepat ya berputarnya, ya sedang lah. Nah, terus ketika kita geser lagi set value-nya atau constant value-nya ke 255 mentok, nah maka motor akan berputar lebih cepat, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ke 0 ini, apa yang terjadi? Oke, motor akan diam, teman-teman, karena dia tidak punya energi untuk bergerak. Terus ketika kita geser ke minus, 150-an, nah maka motor akan berputar seperti itu. Namun berputarnya berbeda arah ya dengan yang tadi.
inverse-nya gitu, karena ini kan minus. Nah, gimana kalau di minus 255? Lah, maka motor akan berputar lebih cepat di arah yang sama seperti tadi. Terus ini yang percobaan ketiga, teman-teman. Kita lihat grafiknya. Oke, ternyata seperti itu. Nah, apa yang terjadi pada motornya? Motor akan berputar dengan pelan. Kemudian, oke, ini yang keduanya. Kita geser nih ke yang minus. Maka grafiknya seperti itu. Dia akan menurun. Tadi kan meningkat ya kalau yang ke kanan. Dia akan menurun dan nih motornya akan berputar berlawanan arah.